Rompi kan ada penyuluhan di gedung Kesmas. Aduh, boleh ikut nggak sih? Aku kepo. Boleh dong, yuk kita sana aja. Aduh, kamu tuh gimana sih kerja gini aja nggak selesai-selesai? Ini juga file kamu kirim kemarin salah semua. Saya nggak fokus, soalnya jam makan saya tuh berantakan. Terus makanan juga nggak sehat, nggak ada sayur, takut terus. Alah, alasan aja kamu. Cepat kerjain, kirim ke saya ulang. Iya Bu. Yuk, bener gak sih tadi? Masa ya si pekerja itu alasan banget gara-gara lembur lah, gara-gara makan fast food terus lah, jadi nggak fokus terus dimarahin sama bosnya gara-gara kerja yang nggak bener. Kamu nggak tahu ya Wi, kalau misalnya jam makan kita nggak teratur, itu juga berpengaruh sama tubuh kita. Apalagi tadi kan dia bilangnya makan fast food terus. Iya. Itu juga nggak ada vitamin yang masuk ke tubuh kita. Yes. Dan kamu harus tahu, itu juga masuk ke masalah gizi kerja. Gizi Kamu, kerja. cepat kamu kerjanya. Kamu kenapa sih ngangkat gini aja nggak bisa? Padahal perusahaan sudah ngasih makan banyak kamu. Bos tahu, bos cuma ngasih ke perusahaan itu nasi 5.000 nasi jinggo dan 1 air mineral. Sedangkan bos suruh saya angkat sana, angkat sini. Bos kira Alasan kamu, saya pecat kamu ya. Nah, yuk, masa bisa-bisanya si pekerja malah marahin si bos, bukannya bersyukur udah dapat makan dari perusahaannya. Aduh, kamu nggak boleh lihat dari satu sisi aja, Yui. Kamu nggak lihat beban yang dia tanggung. Itu nggak sebanding nggak sih sama yang dia terima. Makannya aja nasi jinggo 5.000, terus air mineral. Itu nggak sebanding. Dan itu juga termasuk dalam masalah gizi kerja, tahu? Gizi Ya, Iya. ada dia. Kok dari mana masa pakai jas ini? Aku habis begadang ngejar target produk 2 hari ini sama. Terus tuh kenapa megang perut? Lagi haid pertama. Belum maam juga. Belum. Astaga. Aduh, itu masuk ke masalah gizi kerja, tahu? Oh, emang ada hubungannya? Ya ada dong. Lah, gizi kerja. Dari tadi bahas tentang gizi kerja terus. Emang gizi kerja tuh apa sih, yuk? Ya udah, kalau mau aku jelasin kita jelasin di sana aja deh. Sambil duduk. Iya. Yuk. Nah, jadi teman-teman, gizi kerja itu mempelajari tentang asupan gizi yang harus dipenuhi oleh para pekerja. Nah, itu disesuaikan juga sama jenis pekerjaan sama beban kerja yang dia harus tanggung. Nah, itu juga dipengaruhi juga sama faktor lingkungan tempat kerja mereka. Oh, gitu. Tentang gizi kerja. Jelasin lagi dong yuk tentang gizi kerja. Kalau mau dijelasin lebih lanjut, yuk kita dengar penjelasan kelompok 3 aja. Yuk. Oke, tadi udah dijelasin tentang definisi gizi kerja. Sekarang aku mau jelasin tentang tujuan gizi kerja. Tujuan gizi kerja adalah menjaga dan meningkatkan kesehatan tenaga kerja agar selalu fit saat bekerja. Gizi yang tepat dan sesuai dengan jenis serta beban kerja dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Selain itu, gizi kerja juga mengurangi risiko sakit dan absensi bagi pekerja, sehingga tenaga kerja bisa bekerja dengan optimal dan perusahaan pun mendapatkan hasil yang terbaik. Oh, itu tujuannya. Terus, apa korelasi antara gizi dengan tenaga kerja? Loh, suara siapa tuh? Aku, si netizen. Gini, masalah gizi pada tenaga kerja sering terjadi akibat pola makan yang tidak teratur, kurangnya fasilitas makan di tempat kerja, insentif makan yang kurang memadai, dan yang terakhir itu ada waktu istirahat yang sangat kurang cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi oleh para tenaga kerja. Akibatnya, banyak pekerja yang mengalami kekurangan gizi seperti anemia atau bahkan mereka bisa obesitas loh. Hal-hal tersebut dapat menurunkan daya tahan tubuh serta konsentrasi pada saat mereka bekerja, serta dapat menurunkan produktivitas kerja mereka. Sebab itu, pemenuhan gizi yang sangat sesuai dengan jenis dan beban kerja itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kinerja oleh tenaga pekerja. Loh, ternyata berhubungan ya? Jelas berhubungan dong. Gizi yang cukup dan seimbang itu sangat penting untuk menjaga energi dan daya tahan tenaga kerja selama bekerja. Kekurangan gizi, terutama kalori dan zat besi itu dapat menyebabkan kelelahan dan menurunkan konsentrasi, sehingga produktivitas kerja itu juga akan menurun. Sebaliknya, gizi yang baik membantu pekerja tetap bugar, fokus, dan efisien, yang akan meningkatkan hasil kerja dan mengurangi risiko sakit. Oleh karena itu, pemenuhan gizi sesuai jenis dan beban kerja itu sangat berperan dalam menunjang produktivitas tenaga kerja. Terus, apakah kebutuhan gizi tiap pekerja itu sama? enggak dong. Kebutuhan gizi tenaga kerja itu berbeda sesuai jenis dan beban pekerjanya. Pekerja dengan aktivitas fisik berat membutuhkan energi yang lebih tinggi, terutama
karbohidrat sebagai sumber utama, serta protein dan lemak untuk pemeliharaan tubuh. Vitamin dan mineral seperti zat besi dan vitamin A juga penting untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Sebaliknya, pekerja dengan aktivitas ringan memerlukan kalori yang lebih sedikit agar tidak berlebihan dan menghindari obesitas. Oleh karena itu, pola makan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan agar gizi terpenuhi dan produktivitas tetap optimal. Kalau gitu, ada gak dampak gizi buruk terhadap hasil kerja si pekerja? Ada tahu, gizi buruk berdampak langsung pada produktivitas pekerja karena dapat menyebabkan kelelahan, daya tahan tubuh menurun, serta dapat menyebabkan penyakit. Kondisi ini menurunkan kemampuan fisik serta mental pada pekerja sehingga performa dan semangat kerja mereka semakin menurun. Akan tetapi, kelebihan gizi juga tidak baik bagi para pekerja karena dapat membuat mereka mengantuk dan malas. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang seimbang sesuai beban kerja sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas kerja. Terus gimana dong? Untuk ngendaliin masalah gizi di tempat kerja, upayanya ada gak? Ada. Upaya pengendalian masalah gizi di tempat kerja meliputi pemantauan rutin status gizi pekerja dan pemberian edukasi tentang pola makan sehat. Perusahaan juga perlu menyediakan makanan bergizi di kantin serta fasilitas olahraga, serta waktu istirahat yang cukup untuk mendukung kebugaran pekerja. Selain itu, penyuluhan dan poster edukasi gizi di area kerja dapat meningkatkan kesadaran pekerja. Dengan langkah-langkah ini, kesehatan dan produktivitas tenaga kerja akan terjaga secara optimal. Ada program khususnya kah? Program penyelenggaraan gizi kerja adalah upaya perusahaan untuk menyediakan makanan bergizi sesuai kebutuhan pekerja, mulai dari perencanaan menu hingga penyajian yang higienis di tempat kerja. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja serta mencakup pemantauan status gizi, pengaturan jam kerja, penyediaan air minum, dan edukasi gizi secara berkala. Nah jadi gitu, kalian ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti kok guys, makasih ya guys sudah bantu jelasin ke kita semua. Kalau kalian ngerti nggak?